Ini mulai diviralkan kembali. Jadi manusia itu datang ke muka bumi ini tidak mengetahui apapun. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui apapun. Kenapa? Karena belum ada database tentang kehidupan ini di dalam kepala kita. Ada satu tempat di otak ini namanya hipokampus. Itulah yang akan menyimpan memori manusia. Nah, di kepala kita belum ada apapun berkaitan tentang data ini saat kita baru terlahir di muka bumi ini. Bahkan kalau seorang anak bayi dihadapkan dengan api lilin di depannya, orang dewasa tidak mungkin memegang api lilin ini. Tapi anak bayi yang baru pertama kali melihat lilin, maka potensi untuk dia memegangnya besar karena dia tertarik melihat nyala dari api lilin ini. Dia akan pegang. Atau dia lihat hewan-hewan lipan atau kalajengking, dia mungkin megang. Kenapa? Karena belum ada database bahwasanya hal-hal tersebut bukan untuk sesuatu yang dipegang. Berkaitan tentang dunia saja yang bisa kita saksikan dengan panca indera kita, bisa kita interaksi dengan panca indera kita, kita tuh belum bisa sejak lahir sudah langsung tahu tentang objek-objek ini. Kita butuh pengalaman. Kita butuh ilmu, dikasih tahu. Apalagi berkaitan tentang perkara gaib. Apalagi berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya untuk mengajarkan manusia tentang Allah. Di dalam Al-Quran, Allah perkenalkan dirinya kepada manusia. Seperti Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Allah perkenalkan tentang dirinya. Juga ayat yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-A'raf, sesungguhnya Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Perhatikan di sini. Allah perkenalkan dirinya kepada kita bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia berada tinggi di atas arsy. Kita manusia dikabari oleh Allah asdaqul qailin. Sebenar-benar sejujur-jujur yang berbicara. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang ucapannya lebih jujur dan lebih terpercaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan kepada manusia bahwasanya ia beristiwa di atas arsy. Itu Allah kabarkan. Lalu datang sebagian orang mengatakan, oh enggak, Allah tuh enggak beristiwa di atas arsy. Kenapa mereka mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy? Oh, karena istiwa itu artinya berada di atas sesuatu. Seperti Allah sebutkan di dalam surat litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Agar kalian beristiwa di atas punggung-punggung kendaraan kalian. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang naik ke atas hewan tunggangannya, ini namanya istawa. Orang-orang ini mengatakan kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah itu sifat istiwa. Kenapa tidak boleh? Karena yang istiwa itu adalah makhluk. Yang berada di atas sesuatu itu adalah makhluk. Seperti kita manusia. Misalnya kita sekarang istiwa di atas karpet. Itu benar, istiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut tentang Nabi Nuh. Wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillah. Wahai Nuh, kalau engkau sudah beristiwa di atas perahumu, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah sebutkan di sini, kalau engkau sudah beristiwa. Perhatikan di sini. Mereka mengatakan, kalau kita tetapkan bagi Allah sifat istiwa, sementara makhluk istiwa, maka kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya.
maka kita jangan katakan itu istiwa. Kita katakan itu istaula. Allah itu menguasai arsy, bukan berada di atas arsy. Kenapa demikian? Karena kata mereka, di dalam Al-Quran itu ada namanya majaz. Ada namanya majaz. Apa itu majaz? Majaz ini disebutkan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Majaz ini majaza nafyuh. Lafaz yang boleh dihilangkan maknanya dan diganti dengan makna lain sesuai yang ditunjukkan oleh akal manusia. Ini nggak berat sebenarnya pembahasan ini. Hanya mungkin sebagian baru pertama kali dengar, tapi kita coba sederhanakan insya Allah. Jadi majaz ini menurut mereka sesuatu yang boleh kita nafikan. Misalnya, seperti tadi mereka mengatakan istawa artinya bukan berada di atas. Tapi istawa ini artinya menguasai. Yang mengatakan menguasai ini akal mereka, bukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kata mereka ada majaz. Boleh kita nafikan dan kita ganti dengan makna yang lain. Sehingga mereka katakan makna tangan itu kekuatan. Nah, ini karena majaz tadi. Maka kita bahas sedikit tentang majaz dalam 3 menit insya Allah. Jadi majaz ini, para ulama berselisih pendapat apakah mungkin ada di dalam bahasa Arab atau tidak ada. Tapi kita ringkas pembahasannya. Intinya, ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada yang pernah menggunakan majaz ini. Bahkan tidak dikenal istilah majaz ini di tengah-tengah mereka. Majaz ini barulah muncul belakangan. Tidak akan kita temukan dalam ucapan para salaf tentang majaz. Ini baru datang belakangan. Sementara semua bid'ah tentang sifat-sifat Allah muncul dari majaz ini. Allah tidak berbicara karena majaz. Allah tidak beristiwa di atas arsy karena majaz. Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah karena majaz. Apa sih majaz ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Majaz itu, kita ambil contoh. Jadi di dalam bahasa Arab menurut mereka, ada namanya makna hakiki, hakikat, dan ada makna majazi atau majaz. Makna hakiki ini, kita ambil contoh misalnya, Ra'aitu asadan fil ghabah. Aku melihat singa di hutan. Redaksi kalimat ini, aku melihat singa di hutan, kita langsung terbesit bahwasanya yang dimaksud adalah hewan buas. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kita langsung terbesit bahwasanya ini yang dimaksud adalah orang yang hebat di dalam berpidato, bukan singa. Seperti itu. Ini maklum di dalam bahasa Arab. Ini maklum dalam ilmu balaghah, dalam ilmu usulul fiqh. Kalau ada yang menanyakan mana kitabnya, ente kurang piknik. Ya, ini banyak. Ma'ruf. Kalau mau lebih detail, bisa buka kitab namanya Nathrul Wurud, Syarhi Maraqis Su'ud, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Tapi kita coba mengasihani jamaah dengan tidak usah menyebutkan banyak nukilan, lebih ringan bagi mereka. Perhatikan di sini. Maka kalimat yang kedua tadi, aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Akal kita tidak mungkin menetapkan bahwasanya singa itu bisa berbicara apalagi berkhutbah. Berarti yang dimaksud ini adalah manusia yang hebat dalam berpidato. Kita tidak boleh tetapkan itu singa. Iya bukan? Benar, ini sah. Itu betul. Dan ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam bahasa Arab. Tapi mereka menetapkan hal tersebut sesuai redaksi kalimat, bukan sesuai penilaian otak mujarrad. Maksudnya gini. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya singa
yang berkhutbah itu bukan singa sebenarnya? Karena di dalam database manusia, di dalam akal manusia, singa tidak bisa berbicara. Singa tidak mungkin bisa diam melihat manusia di depannya. Pasti diterkam oleh singa tersebut. Maka peliputan data kita terhadap singa, jadi kita sudah meliputi data singa, tersimpan di kepala kita. Peliputan terhadap singa ini, yang sudah menjadi database di kepala kita, membuat kita tidak mungkin mengartikan singa yang berkhutbah sebagai singa hewan buas. Tapi pasti itu adalah manusia yang jago berkhutbah. Kenapa kita bisa tetapkan seperti itu? Karena singa ini kita sudah liputi karakteristiknya. Kita sudah liputi tentang makhluknya. Seperti itu. Karena sudah ada database di kepala kita. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada yang pernah meliputi Allah? Sehingga ketika dikatakan di dalam surat Shad, kata Allah, ya iblis ma mana'aka an tasjud alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada manusia yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini Allah sebutkan yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang pernah melihat Allah, meliputi Allah, sehingga dia mengatakan tidak pantas bagi Allah dua tangan? Sebagaimana tadi dia sudah meliputi singa, sifat-sifat singa kita sudah liputi, sehingga kita katakan mustahil singa itu bisa berbicara. Apakah ada manusia yang pernah meliputi Allah? Jadi majaz ini bahaya sekali, batil. Makanya jangan heran kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah benar-benar merontokkan dalil-dalil yang dibawakan oleh orang-orang majaz ini sampai mereka telanjang, tidak ada satu helai benang pun yang menghalangi aib mereka. Jangan heran kalau mereka saat ini membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jangan heran. Bahkan sebagian mereka mengatakan, nih, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu makna istawa, duduk di atas arsy. Ketahuilah itu bukan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau hanya menukil dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia yang menafsirkan bahwasanya di antara makna istawa duduk. Dan tidak susah bagi ahli sunnah kalau memang datang dari salaf, mereka meyakini seperti itu. Sebagaimana Allah turun, Allah duduk, tidak ada kesamaan dengan manusia. Kemudian Syekhul Islam membawakan satu contoh. Kita ambil contoh kalau kalian ingin mengetahui bahwasanya akal manusia itu sangat dangkal. Sangat tidak mungkin mencerna sifat-sifat Allah. Duduk. Belum tentu duduknya kita sama dengan duduk sesama makhluk yang lain pada dimensi hidup yang berbeda. Contohnya. Di dalam hadits Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan sebagian ashabus sunan, Nabi SAW mengatakan kepada jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, fayatihi malakan, akan didatangi dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Yang pertama kali dilakukan kedua malaikat ini, fayujlisaneh. Kedua malaikat ini mendudukkan jenazah tersebut. Bagaimana duduknya jenazah? Sama dengan duduknya makhluk yang masih hidup. Ada yang pernah lihat jenazah dipasangi CCTV, apakah dia duduk? Tapi kita yakini dia duduk dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama duduknya? Ini sesama makhluk. Gak ada yang bisa tahu duduknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma tu'ad ruhuhu ila jasadih." Ruhnya ini dikembalikan kepada jasadnya. Seorang yang sudah meninggal, setelah ruhnya dihadapkan ke langit, kalau dia beriman, kata Allah, "A'iduhu ilal ard, fa inni minha khalaqtuhum, wa fiha u'iduhum, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kembalikan lagi ruhnya ini kepada jasadnya di dalam bumi. Karena dari tanah aku ciptakan mereka, kepada tanah aku kembalikan mereka, dan dari tanah aku bangkitkan mereka kembali. Kemudian dibawalah ruhnya ini bersatu lagi dengan jasadnya. Lalu datang dua malaikat Munkar dan Nakir tadi, lalu mendudukannya. Bagaimana duduknya? Apakah bisa kita cerna dengan akal kita? Abad, nggak bisa.
Kalau seandainya ini manusia yang kita sudah liputi karakter manusia, kita sendiri manusia, kita tahu. Kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana duduknya seorang jenazah ini. Kemudian seorang berani lancang berbicara tentang duduknya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. La haula wala quwata illa billah. Makanya dahulu bid'ah awal-awal hanya berkaitan tentang darah, berkaitan tentang yang lain-lain. Sampai datang Ja'ad ibn Dirham yang mulai berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun at-tammatul kubra, datang musibah yang sangat besar menimpa kaum muslimin dengan datangnya Ja'ad ibn Dirham ini. Begitu besarnya dosa orang ini, Ja'ad ibn Dirham, yang pertama kali berbicara merebut sifat-sifat Allah dari dirinya, ia mengatakan Allah itu tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa. Ja'ad ibn Dirham mengatakan Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa. Padahal Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang ke Gunung Tur sesuai perjanjiannya, kemudian Allah berbicara kepadanya. Lalu dia mengatakan Allah tidak pernah mencintai Ibrahim. Dan ini kufur. Hingga akhirnya gubernur Basrah pada saat itu yang bernama Khalid ibn Abdullah Al-Qasri, di hari raya kurban, ia mengumpulkan orang-orang setelah sholat Id. Ia pun mengatakan, ayyuhan nas, irji'u ila buyutikum. Wahai sekalian manusia, kaum muslimin pulanglah ke rumah-rumah kalian dan sembelih hewan kurban kalian. Adapun aku hari ini akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham sebagai kurbanku. Had murtad. Karena dia murtad, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mengganti agamanya bunuh. Dan dia sebagai gubernur yang berhak untuk menegakkan hukum had. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam nuniyanya, min ajli dha dhaha bi Ja'din Khalidu qasriyu yawma dhabahil qurbani idh qala laysa Ibrahimu khalilahu kalla wala Musa al-kalim ad-dani syakara ad-dhahiyyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Kata Ibnul Qayyim, ini ijma', sepakat para ulama dengan perbuatan Khalid ibn Abdullah Al-Qasri untuk memenggal orang yang pertama kali memasukkan fitnah yang menimpa kaum muslimin berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah al-afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akal manusia yang bisa meliputi Allah sehingga dia bisa mendeskripsikan seperti apa beristiwanya Allah di atas arsy. Dan tidak ada juga akal manusia yang meliputi Allah sehingga dia mengatakan bahwasanya Allah tidak pantas untuk disifati dengan istiwa. Dipahamin? Nah, maka ketika Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia beristiwa, sementara dalam bahasa Arab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, istawa itu artinya berada di atas, ya sudah, Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Kok bisa-bisanya kita anulir? Misalnya ada seorang datang kepada kita, kenalan, ketika ditanya profesi Anda apa? Dia bilang dokter. Oh enggak, Anda bukan dokter. Lah ente siapa? Dia dokter. Mau lihat STR-nya, mau lihat surat prakteknya, dia dokter. Oh enggak, Anda bukan dokter. Ente siapa? Dalil Anda apa? Otak saya melihat tampang Anda, hidungnya kurang cocok untuk jadi dokter. Misalnya. Abad. Gak masuk akal. Maka mereka ini sok pintar dengan mukaddimat yang mereka katakan dalam Jauharatut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Kata mereka setiap ada dalil dari Al-Quran atau hadis berkaitan tentang sifat Allah yang akan memberikan kesan penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka takwil. Takwil tadi maksudnya gunakan majaz, katakan oh itu tuh bukan sifat sebenarnya. Tangan itu bukan tangan sebenarnya, tapi tangan itu kekuatan atau nikmat. Kalau kita nggak tahu takwilnya, ya udah cukup katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Dan dua-duanya ini batil. Kalau waktunya lebih panjang kita jelaskan kenapa dua-duanya batil. Syahid, mereka mengganti istawa berada di atas dengan istaula, dengan menguasai. Dan menguasai juga fatal artinya.
Ini mereka ini sebenarnya orang-orang bodoh tapi mengklaim pinter. Sama seperti orang-orang yang menjelaskan tentang awal muasal penciptaan dengan Big Bang. Ini orang-orang bodoh semua. Hanya mereka merasa pinter. Sampai akhirnya ditanya orang-orang yang mengatakan teori Big Bang, permulaan alam semesta ini. Oke, yang meledak ini, yang mengalami perluasan ini, dari mana asal partikelnya? Apakah partikel yang meledak ini tiba-tiba ada? Akal kita manusia, Allah sudah jadikan fitrahnya, tabiatnya, menetapkan setiap sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Akal manusia, Allah tetapkan fitrahnya. Dia tidak bisa membenarkan sesuatu itu ada kecuali ada yang mengadakannya. Kalau misalnya saya katakan, ini botol nih, tiba-tiba ada di sini. Nggak ada yang membuatnya, nggak ada. Pokoknya ini plastik tiba-tiba keluar dari perut bumi, hasil dari pengeboran dan seterusnya. Nggak ada pabriknya, tiba-tiba langsung ada airnya, pH-nya 7. Bisa antum benarkan? Nggak ada yang bisa benarkan. Pasti ada yang membuatnya. Ada, ini PT apa? Kayaknya ofisial. Sekalian endorse. Asyahid. Bendera merah putih, ada yang menjahitnya. Akal kita tuh nggak bisa membenarkan sesuatu ada kecuali ada yang mengadakannya. Oke, Big Bang, ledakan yang besar hingga dan oke, apalah ceritanya? Dari mana partikel awalnya? Kan akal kita sudah menetapkan tidak ada yang ada kecuali ada yang mengadakan. Bingung kan? Mereka merasa pinter dan seterusnya. Akhirnya mereka terpaksa membuat yang namanya teori evolusi. Untuk menghindar ketika ditanya seperti itu. Mereka mengatakan, oh ini butuh miliaran tahun. Ketika ditanya, kok monyet yang sekarang nggak ada yang berubah jadi manusia? Oh butuh miliaran tahun. Haleluya. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang bodoh merasa pintar. Mereka mengganti istawa dengan istaula. Kita lihat, apa sih makna istaula? Istaula itu artinya menguasai. Dan di dalam bahasa Arab, menguasai itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali setelah sebelumnya ada yang memilikinya sebelumnya. Sebagaimana kata Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, membawakan ucapan Ibnu Arabi, illa wa mithlika aw man anta sabiquhu sabqal jawad idza istaulat 'ala al-amadi. Yang namanya istaula artinya menguasai, baru bisa dikatakan istaula fulan 'ala syai' kalau seandainya dia sudah menguasainya setelah sebelumnya ada kompetitor. Misalnya antum punya tanah. Tanah ini milik antum, atau antum tiba-tiba mengatakan, jadi sebelumnya antum datang di suatu daerah, nggak ada penduduknya, satu pulau, tidak ada saingan. Lalu antum mengatakan, atau misalnya yang lebih gampang lagi, duit di kantong antum. Antum tiba-tiba mengatakan, duit ini ana sudah kuasai. Ini duit antum terima gaji dikasih dari kantor misalnya, lalu antum mengatakan, duit ini ana udah kuasai. Bukan, duit itu antum miliki. Kalau antum kuasai itu misalnya ada sengketa tanah, ribut, naik ke pengadilan, menang, baru antum patok semuanya, lalu kita katakan tanah ini sudah kita kuasai. Itu makna istaula. Maka mereka yang mengatakan makna istaula ini fatal. Berarti ada kompetitor selain Allah Subhanahu wa taala, ada pesaing. Bisa dibenarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadi mereka ingin berlari dari satu kondisi, ternyata mereka lebih terpuruk kepada kondisi yang lain. Nah, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy dengan zatnya dan ilmunya bersama makhluk dimanapun mereka berada. Ilmunya berada di mana-mana, Allah berada di atas arsy. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-4, paling atas sebelah kiri. ثم قال أحاط علمه بالأمور. Nah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini kita sudah jelaskan tadi. Nah, apapun yang dikatakan sesuatu, maka ilmu Allah sudah meliputinya.
ثم قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور. يعلم. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. Baik. Kemudian beliau masuk untuk menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam perkara takdir. Dalam perkara takdir. Bahwasanya takdir, ahli sunnah meyakininya ada 4 maratib. Ada 4 tahapan. Takdir itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah al-ilm. Tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan melainkan ilmu Allah telah mendahulunya. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah takdirkan melainkan ilmu Allah telah mendahulunya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan Allah telah mencatatnya di dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan Allah telah mencatatnya dalam kitab penulisan takdir. Kemudian yang ketiga, al-masyiah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari takdir yang Allah sudah tentukan melainkan telah Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari takdir yang Allah tentukan melainkan Allah telah menghendakinya. Dan terakhir, al-khalq, tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan semuanya adalah dari apa yang Allah takdirkan, melainkan semuanya adalah makhluk, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada makhluknya takdir yang sudah mubram. Takdir mubram yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah catatkan 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Allah mengetahui kedipan mata, lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Seluruh makhluk, tidak ada seorang pun melainkan mereka melakukan amalan di muka bumi ini sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Ini kita akan bahas nanti tentang takdir ini. Tidak ada seorang pun makhluk, manusia, jin maupun selainnya, melainkan semua mereka berjalan di muka bumi ini sesuai dengan yang sudah dicatatkan untuk mereka. Baik itu perkara yang baik maupun yang buruk. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah itu menciptakan kebaikan juga menciptakan keburukan. Berbeda dengan Qadariyah. Qadariyah, mereka memiliki syubhat. Mereka mengatakan, kami sepakat kalau kebaikan itu Allah yang ciptakan. Tapi kalau keburukan, kayaknya tidak pantas kita untuk menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam doanya beliau mengatakan, al khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu berada pada kedua tanganmu dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Sehingga Qadariyah, sebagaimana yang diceritakan Al-Dhahabi dalam biografi Qatadah ibni Da'amah As-Sadusi Abul Khattab, Qadariyah ini mereka ingin mensucikan Allah dari menciptakan keburukan. Niat mereka baik, tapi ketahuilah di dalam Islam niat baik saja tidak cukup. Karena agama ini satu paket, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peluang untuk manusia berijtihad dengan logikanya di dalam agama ini, apalagi dengan perasaannya. Semuanya sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Allah sudah sempurnakan agama ini. Agama ini hanyalah ittiba'.
yang sudah beliau sebutkan di awal tadi. Maka ahli sunnah membantah orang-orang Qadariyah. Kita sudah bahas di dalam aqidah Sufyan ats-Tsauri, sebelumnya aqidah Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir di dalam aqidah Imam Al-Bukhari, bantahannya sangat telak. Al-Imam Al-Bukhari membantah orang-orang yang mengatakan Allah tidak menciptakan yang buruk dengan firman Allah sendiri. Kira-kira siapa yang lebih mengetahui Allah menciptakan keburukan atau tidak? Yang paling mengetahui adalah Allah. Allah berfirman di dalam ayat yang semua kita hafal, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini sisi pendalilan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini zaki, orang yang sangat cerdas. Artinya, wahai falasifah, wahai orang-orang Qadariyah, kalian untuk mengetahui bahwasanya Allah menciptakan yang buruk, itu tidak perlu harus hafal Quran. Hafal juz amma juga nggak harus. Udah muawwidzatain hafal. Kata Allah, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari yang menciptakan subuh atau kegelapan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang ia ciptakan. Ada dua tafsir di kalangan para ulama dalam min syarri ma khalaq ini. Salah satu yang kita sebutkan. Jadi Allah menciptakan kebaikan juga menciptakan keburukan. Hanya saja kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Pertanyaannya kenapa? Kita jawab. Kenapa kebaikan dinisbatkan kepada Allah? Karena tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan dan ketaatan melainkan karena petunjuk, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengarkan salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak sanggup untuk melakukan ketaatan kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah. Salat itu bukan karena kita yang kuat, harta kita yang lebih banyak, waktu kita yang lebih lapang, badan kita yang sehat. Bukan. Banyak orang lebih kuat, badannya lebih sehat, hartanya lebih banyak, waktunya lebih lapang. Tapi mereka nggak bisa datang. Kenapa? Mereka belum diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penduduk surga, pertama kali mereka menginjakkan kaki di surga, ucapan mereka yang Allah hikayatkan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, mengalir di bawah kaki-kaki mereka sungai, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita untuk bisa sampai di tempat ini. Ia berikan hidayah kita untuk beramal di dunia dan ia bimbing kita di akhirat untuk sampai ke tempat ini. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mungkin bisa menempuh jalan ini. Maka seorang itu melakukan ketaatan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah? Perhatikan. Nanti dibawakan oleh penulis juga. Kita singgung sekarang, nanti kita ringkas saja berkaitan tentang Nabi Adam. Jadi manusia itu diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya ini ketika mendapatkan taufik dari Allah, maka dia akan berikhtiar melakukan kebaikan. Tapi kalau Allah tidak beri taufik, maka ikhtiarnya ini akan dipengaruhi oleh hawa nafsu dari dalam dirinya, dari internalnya, dan akan dipengaruhi oleh syaitan dari eksternalnya, dari luarnya. Kita ulangi. Ketika seorang memiliki ikhtiar, ikhtiarnya ini kan bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Ketika dia berikhtiar, Allah berikan hidayah dan taufik kepada hamba tersebut, maka ikhtiarnya akan mencari hal-hal yang mengantarkannya kepada ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan. Tapi kalau Allah tidak beri hidayah, tidak beri taufik, maka ikhtiarnya ini akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Di juz ke-12 paling pertama, paling atas sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu itu selalu mengajak manusia kepada keburukan. Ini hawa nafsu. Kemudian Allah sebutkan tentang syaitan yang akan menyesatkan manusia. Maka dari internalnya
ada hawa nafsu yang bisa membuat ikhtiarnya kepada keburukan. Dan juga dari luar ada syaitan yang membisikkan agar ikhtiarnya ini juga kepada keburukan. Sehingga kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah, dia nggak akan bisa melakukan ketaatan. Ketika seorang melakukan ibadah, melakukan perbuatan keburukan, apakah dia dipaksa? Enggak, dia nggak dipaksa. Dia melakukannya atas ikhtiarnya. Kita ambil satu contoh. Allah sebutkan tentang kehidupan dunia ini, kehidupan yang menyiksa, menyengsarakan. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, kata Allah dalam surat Taha, janganlah iblis ini mengeluarkan kalian dari surga, turun ke bumi, niscaya kalian akan sengsara. Ini kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan kepenatan, kesengsaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk, langsung ia masukkan ke dalam surga tanpa ada sebab dari makhluk ini, maka di dalam akal penilaian manusia Allah terpuji. Kita ulangi. Ini sesekali kita bahas karena memang pembahasan salaf itu mereka selalu cenderung membantah filsafat. Qadarullah, filsafat inilah yang bikin kita tuh repot. La haula wala quwata illa billah. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, langsung Allah masukkan ke dalam surga tanpa sebab yang dilakukan makhluk ini, terpuji tidak? Terpuji. Kalau seorang diciptakan lalu diberikan kebaikan, ini terpuji. Tapi kalau Allah ciptakan makhluk, langsung Allah adab tanpa ada sebab dari makhluk ini, Allah sudah tetapkan wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah sudah sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Kahfi, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Maka di dalam akal penilaian manusia ini tidak terpuji. Di dalam akal penilaian manusia ini tidak terpuji. Sehingga ada hadis di dalam Sahih Muslim, wa yunshi'ullahu khalqan fayudkhiluhumun nar. Nanti di hari kiamat kelak, ketika Allah bertanya kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan ya Allah? Lalu di dalam hadis tersebut, Allah pun menciptakan makhluk, lalu ia masukkan ke dalam neraka. Kata para ulama hadis ini maklub ala rawi. Hadis ini terbalik. Harusnya setelah Allah menciptakan makhluk ini, Allah masukkan ke dalam surga. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan benar realitanya, ternyata hadis ini keliru seorang perawi di dalamnya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, yang terpuji, Allah langsung siksa Nabi Adam di dunia, atau Allah tempatkan Nabi Adam di surga? Allah tempatkan Nabi Adam di surga. Padahal kata Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan jadikan makhluk yang memakmurkan bumi ini. Setelah itu yang diciptakan siapa? Nabi Adam. Di mana ditempatkan? Di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Tapi ada satu syarat. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon khuldi ini. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon khuldi ini. Maka Allah terpuji. Nabi Adam pun didatangi iblis setiap saat. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir sampai ratusan tahun iblis tidak pernah berhenti. Hingga ia mencoba masuk melalui Hawa, seorang wanita. Lalu iblis ini menjalankan strategi marketing. Lalu mengatakan, marketing itu kan, ada teman saya yang memang dia marketing profesional. Marketing itu mencoba untuk memperlihatkan yang baik-baiknya dan menutupi yang buruk-buruknya. Maka oleh iblis, ia pun mengatakan, qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Di dalam surat Al-A'raf Allah hikayatkan ucapan iblis, wahai Adam dan Hawa, tahu enggak kenapa Allah melarang kalian dari memakan buah khuldi? Itu sebenarnya supaya kalian itu tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak kekal. Maka kalau kalian makan buah ini, kalian akan menjadi malaikat, atau kalau tidak minimal kalian kekal sebagai manusia.
Ini ucapan iblis. Apakah seperti itu realitanya? Enggak, ini tuh menutupi keburukan dengan hal-hal yang menipu. Masuk kepada Hawa. Hawa perempuan yang selalu terbawa perasaan. Iya. Iklan skincare aja tertipu. Akhirnya Hawa pun makan. Ketika ia makan, Nabi Adam memperhatikan, wah, nggak terjadi apa-apa nih. Lalu setelahnya Nabi Adam mencoba. Ketika Nabi Adam yang mencobanya, fabadat lahuma sawatuhuma, langsung tersingkap auratnya. Ia pun berlari karena malu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Nabi Adam ketika memakan buah tadi, apakah atas ikhtiarnya atau dia dipaksa? Atas ikhtiarnya. Lalu karena ikhtiarnya dia pun dihukum oleh Allah. Ditempatkanlah di bumi yang penuh dengan kepenatan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji dan Nabi Adam sudah ditetapkan untuknya, dia menjalaninya karena ikhtiarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan, kebaikan dinisbatkan kepada Allah karena seorang itu tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak dinisbatkan kepada Allah berupa keburukan karena seorang melakukan karena ikhtiarnya. Kok bisa-bisanya dia melakukan karena ikhtiarnya yang disalahkan Allah? Dipahami ini? Taib. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan nanti insya Allah. Maka seluruh makhluk, kata beliau, mereka semua menjalani takdir masing-masing yang baik maupun yang buruk. Mereka tidak bisa, ini dalam ini bahasa beliau kita coba sederhanakan, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Mereka tidak bisa menguasai untuk diri mereka sendiri agar mendapatkan manfaat, mereka taat. Maksudnya gini, orang tuh untuk taat bukan hanya dengan logika. Dia lihat badannya lebih kuat, fisiknya lebih hebat, hartanya lebih banyak, waktunya lebih luang, belum tentu dia bisa melakukan ketaatan. Sebaliknya seorang yang mungkin, mohon maaf, anggota tubuhnya nggak lengkap, fisiknya cacat misalnya, ada yang buta, ada yang tidak bisa mendengar, belum tentu dia tidak melakukan ketaatan. Karena bukan dikembalikan kepada logika, tapi dikembalikan kepada takdir Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah tercatat tempatnya di surga ataukah di neraka. Sudah tercatat. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau memang sudah tercatat, kenapa kita beramal lagi? Tidakkah kita bersandar, menyerahkan kepada di mana nama kita ditulis saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu cara memahami takdir. Pertama, nggak ada yang tahu namanya sudah tercatat di mana, sehingga dia berserah diri dengan takdirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beramal karena setiap orang akan dimudahkan untuk beramal sesuai di mana namanya tercatat. Lalu beliau merincinya, fa amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Adapun seorang yang namanya tercatat sebagai penghuni surga, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sebaliknya, wa amma ahlu syaqawati fayuyassaruna li'amali ahli syaqaw. Adapun seorang yang namanya sudah tercatat di dalam penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Maka disinilah seorang itu untuk melakukan ketaatan itu bukan semata-mata karena logikanya, karena kehebatannya, bukan. Tapi dia menjalani sesuai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba
sampai ia meninggal, Allah mengetahuinya. Makanya pada firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah sudah tetapkan Abu Lahab ini di neraka padahal dia masih hidup. Secara akal, secara logika, ada kemungkinan Abu Lahab ini bertobat. Iya bukan? Secara logika, ketika Abu Lahab masih hidup, ia mungkin dong untuk bertobat. Mungkin dalam logika, tapi realitanya tidak. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan Abu Lahab ini tidak akan beriman, dan ilmu Allah mengetahui Abu Lahab ini sejak Abu Lahab belum ada sampai Abu Lahab di dalam neraka. Ilmu Allah sudah mendahuluinya. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kesimpulan kepada manusia, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu nggak akan beriman, dia di neraka. Dipahami ini? Begitu juga al-ashar al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka semua masuk surga. Dalam hadis Abdurrahman ibn Auf dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Semuanya di dalam surga. Secara logika, mungkin tidak ada yang murtad. Secara logika, mungkin tidak? Mungkin. Tapi ilmu Allah telah mendahului mereka sampai mereka sejak belum lahir, sampai mereka di surga kelak, Allah sudah tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Allah berikan kesimpulan kepada kita, ini 10 orang nih gak akan pernah murtad. Begitu juga ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badr. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah melakukan pelanggaran, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah da'ani adrib unuqa hadzal munafiq. Ia membocorkan rencana Rasulullah untuk mendatangi kota Mekah secara diam-diam, melakukan penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Hatib memiliki kerabat yang tidak memiliki keluarga-keluarga yang besar, ia pun mencoba untuk membocorkan. Tapi Jibril alaihi salam memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Dipanggil Hatib. Ditanya, diinterogasi. Kata Hatib, ya Rasulullah, demi Allah, aku melakukannya bukan karena kemunafikan. Bukan karena benci kepada Islam. Tapi aku memiliki keluarga yang tidak memiliki pelindungan di Mekah. Adapun kalian-kalian yang lain, ada keluarganya di Mekah, Bani Adi, kabilahnya Umar bin Khattab, Bani Taim, kabilahnya Abu Bakar, dan seterusnya. Adapun aku tidak ada. Pendatang ke Mekah. Itu sebabnya wahai Rasulullah. Kata Umar, da'ani adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher munafikin. Umar, syaitan aja takut. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ama tadri anna Allah qad ittala' ala qulubi ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai Umar, tahukah engkau Allah itu sudah mengetahui isi hati orang-orang yang ikut pada perang Badar. Dan Allah mengatakan, silakan lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Aku sudah ampuni kalian, wahai orang-orang yang ikut pada perang Badar. Bukankah secara logika mungkin mereka murtad? Tapi Allah yang mengetahui segala sesuatu sebelum mereka diciptakan, sampai mereka nanti masuk surga, Allah sudah tahu dan Allah berikan kesimpulannya kepada kita. Jadi begitu cara mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seorang itu hanya akan dimudahkan sesuai di mana namanya tercatat. Dan kalau dia seorang yang Allah catat sebagai penghuni surga, kita berdoa kepada Allah semoga kita bagian dari mereka, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang mengantarkan mereka ke surga. Sebaliknya, seorang yang tercatat namanya di dalam neraka akan dimudahkan, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, dihindarkan dari orang-orang tersebut. Mereka juga akan dimudahkan, diilhamkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Nah, sedikit lagi, baru kita istirahat. ثم قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. Kemudian beliau membawakan tentang keimanan kepada malaikat. Setelah menyebutkan Allah menciptakan makhluk itu dengan kehendaknya, Allah tidak butuh kepada makhluknya.
tapi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepada Allah, dan tidak ada satupun malaikat yang tidak taat. Maka tidak boleh seorang mendengarkan berita atau film-film yang katanya, ada yang cerita kepada saya belum pernah lihat. Katanya ada film satu malaikat tuh membangkang di langit. Akhirnya dia dihukum diturunkan di dunia ini. Ini nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut dari malaikat ini yang namanya hawa nafsu. Mereka tidak ada. Sehingga ketika Allah menciptakan surga, malaikat melihatnya, ya Allah, izinkan kami menjadi penghuninya. Kata Allah, aku tidak akan samakan antara makhluk yang aku ciptakan dengan hawa nafsu yang harus ia lawan, sama balasannya dengan kalian yang tidak ada hawa nafsu seperti mereka. Nah, maka tidak boleh seorang mengatakan malaikat bermaksiat dan seterusnya. Allah sebutkan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu menjalankan perintah Allah dan mereka tidak pernah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini Allah jadikan mereka hamba-hamba yang ditugaskan hanya untuk beribadah. Beribadah dengan menjalankan perintah Allah. Ada yang ibadahnya hanya salat. Ada yang ibadahnya sujud sampai hari kiamat kelak. Ketika mereka malaikat Israfil meniupkan sangkakala, mereka mengangkat kepalanya sembari mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, sungguh kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat-malaikat yang hamilul arsh, yang mereka memikul arsh. Pada hari ini yang memikul arsh itu jumlahnya 4 malaikat. Pada hari ini yang memikul arsh jumlahnya 4 malaikat. Dan di hari kiamat kelak semakin berat arsh ini, Allah murka kepada makhluknya, sehingga yang memikul arshnya ini 8 malaikat. 8 malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin 8. Dan yang memikul arsh Allah Subhanahu wa taala, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah 8 malaikat. Dan salah satu malaikat yang memikul arsy ini bernama Israfil, yang juga akan meniup sangkakala. Israfil. Dan malaikat-malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy ini malaikat yang sangat besar. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malaikat ini di dalam hadis Sunan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udinali an uhadditha malakan min malaikati hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku oleh Allah untuk menceritakan tentang seperti apa fisik malaikat pemikul arsh. Kata Rasulullah, ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 'am. Dari daun telinganya, jaraknya sampai ke bahunya perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Ini pemikul arsh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'mar. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Malaikat yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ra'aitu Jibril lailata usriya bi ka'annahu al-hilsil bali min khasyatillah. Aku melihat Jibril. Jibril itu memiliki 700 sayap, 600 sayap yang menutupi cakrawala ketika ia membentangkannya. Ketika di hadapan Allah, Jibril alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal hilsil bali.
bagaikan kain yang sudah lusuh, nggak ada nilainya ketika diletakkan di lantai. Nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Jibril yang sangat besar. Kalau malaikat pemikul arsy seperti itu, padahal Jibril yang paling tinggi di kalangan malaikat, kata Allah, muta'in sama amin. Malaikat Jibril ini malaikat yang ditaati oleh seluruh penduduk langit. Dialah pemimpin para malaikat. Dengan demikian ketika di hadapan Allah, karena dia mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, ia bagaikan kain yang tidak ada nilainya di hadapan seorang. Pernah lihat keset? Gak ada nilainya. Begitu takutnya Jibril alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan insyaallah nanti lanjutan dari apa yang beliau sebutkan. Dari sisanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari malaikat-malaikat ini, ada yang tugas mereka hanya bertasbih, mensucikan Allah. Di antara mereka ada rasul-rasul yang Allah utus menjaga manusia, untuk mencabut nyawa manusia. Juga ada yang diutus untuk mengatur, ada yang menurunkan hujan seperti Mikail, ada yang diperintahkan untuk mencatat antara kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat yang di kanan dan di kiri manusia, ada hafadzah kiramun katibun, malaikat-malaikat yang mencatat. Banyak lagi malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, dan ini semuanya diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dalam imanan secara umum, keimanan kepada para malaikat. Dan kita juga beriman secara rinci pada malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tentang nama atau tugas-tugasnya. Begitu juga terkadang Allah mengutus malaikat untuk menguji manusia seperti malaikat Harut dan Marut yang ditugaskan untuk mengajari manusia sihir, hanya semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah istirahat 10 menit insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.